Tulis. Shalom. Tiba saatnya kita akan memulai ibadah. Mari kita angkat pujian seperti wanita mengurapimu. Saya undang bangkit berdiri. Mengurapimu, Seperti
Mari kita naikkan pujian yang ketiga, sobat yang setia. Kita naikkan pujian, aku diberkati. Kepada yang bertugas saya persilakan. Saya persilakan duduk.
firman-Mu yang besar di dalam kehidupan anak-anak muda di tempat ini Tuhan. Hingga kami boleh berkumpul di malam hari ini Tuhan. Kami boleh menaikkan pujian syukur kami kepada Tuhan. Terlebih kami mau belajar firman-Mu Tuhan. Firman-Mu yang menjadi satu kekuatan di dalam setiap kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan. Berbicara Tuhan, berfirmanlah Tuhan. Kau memakai lidah mulut bibir hamba-Mu Tuhan. Sehingga apa yang hamba ucapkan Tuhan, apa yang hamba katakan Tuhan itu bukan firman yang biasa, tapi itu adalah hikmat Tuhan, suara Tuhan yang Tuhan mau sampaikan untuk anak-anak muda di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kuasa-kuasa setan yang ingin mengambil alih semuanya, yang ingin mencuri damai sejahtera-Mu, yang ingin mencuri firman-Mu daripada kami. Kami mengikat, menolak, mematahkan dan menghancurkan itu semua di dalam nama Tuhan Yesus. Keluar dari tempat ini, terlebih keluar di dalam hati kami. Hanya kuasa-Mu dan hadirat-Mu yang bekerja di tempat ini Bapa. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Salam saudara. Puji nama Tuhan malam hari ini. Walaupun kita jumlahnya ya tidak terlalu banyak, tapi kita sungguh bersyukur di hadapan Tuhan karena Tuhan memberikan kasih kebaikan karunia di dalam kehidupan kita semua. Tidak semua orang bisa datang kepada Tuhan. Tidak semua orang bisa menaikkan pujian syukur kepada Tuhan. Banyak di luar sana untuk datang ke gereja aja mereka mengalami masalah ya saudara. Untuk datang kepada Tuhan terkadang ada kendala, tapi kita di tempat ini diberikan kebebasan kepada orang tua kita, dari orang-orang di sekitar kita. Kita boleh beribadah kepada Tuhan. Mari sama-sama saudara kita buka di dalam Markus. Kita buka di dalam Injil Markus pasal yang ke-13. Markus pasal yang ke-13 ayat yang ke-33 sampai ayat yang ke-37. Judul perikopnya adalah nasihat supaya berjaga-jaga. Ayat yang ke-33. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan pemerintahan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Amin. Buat firman Tuhan. Nah, saya memberi judul untuk khotbah saya pada malam hari ini adalah pergunakan waktu yang ada. Pergunakan kesempatan yang ada. Apa yang dimaksud dengan waktu, saudara? Saya melihat ya, membuka di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, di mana waktu adalah seluruh rangkaian saat ketika proses ataupun perbuatan ataupun keadaan berada atau yang berlangsung. Berarti waktu adalah seluruh rangkaian proses kejadian yang berlangsung di dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana proses kehidupan kita terjadi?
berhati-hati, sangat berjaga-jaga dengan kehidupan kita. Contohnya ya saudara, di sini dikatakan ya di ayat yang ke-34, dan hanya sama seperti seorang yang bepergian yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Contoh halnya saat kita mau bepergian ya saudara, pasti kita akan mempersiapkan segala sesuatu. Kita akan mempersiapkan, pertama kita pergi kemana, kita pasti akan membeli tiket. Kalau kita memiliki akomodasi sendiri, pasti kita akan mempersiapkan kendaraan ataupun mobil. Di situ sudah dipersiapkan semua sampai dari yang terkecil. Yang kedua, pasti kita akan mempersiapkan untuk diri kita sendiri seperti baju-baju ataupun keperluan-keperluan yang lain, supaya saat kita sampai di tempat tujuan kita tidak mengalami kesulitan. Jadi di dalam kehidupan anak-anak Tuhan saat ini saudara, begitu juga Tuhan memperingatkan kita semua, jangan pernah kita tidak berjaga atas hidup kita. Jangan pernah kita lalai dengan kehidupan kita. Kita tidak tahu apa yang terjadi di depan. Kita tidak tahu apa yang menjadi masalah persoalan di depan kita nantinya. Dengan apa kita berjaga-jaga? Dengan apa kita berhati-hati saudara? Dengan kita berdoa. Selain kita berdoa, kita juga mendengarkan suara Tuhan. Seringkali kita bertanya, bagaimana kita bisa mendengarkan suara Tuhan? Kan Tuhan tidak kelihatan. Tuhan itu dalam wujud roh. Bagaimana kita bisa mendengarkan suara Tuhan? Benar saudara, kita tidak memiliki karunia-karunia seperti hamba-hamba Tuhan. Contohnya kayak Elia bisa mendengarkan suara Tuhan, ataupun Bapak Abraham dia bisa mendengarkan suara Tuhan. Tapi sekarang ini kita bisa mendengarkan suara Tuhan dengan kita mendengarkan firman-Nya. Apa yang hamba-hamba Tuhan sampaikan di saat ibadah, ataupun bukan hanya hamba Tuhan, orang tua kita juga sebagai penyampai suara Tuhan. Dengarkan nasihat orang tua kita. Bahkan hamba-hamba Tuhan itu juga harus kita hormati, harus kita hargai, karena kita tahu ya saudara, melewati orang-orang yang ada di sekitar kita, kita tidak tahu secara langsung itulah suara Tuhan yang Tuhan mau sampaikan kepada kita semua. Jangan pernah kita mengeraskan hati kita. Jangan pernah kita di saat orang-orang berbicara kepada kita menganggap itu orang-orang itu sok tahu, orang itu sok rohani. Jangan seperti itu. Tapi kita harus mendengarkan apa yang mereka katakan. Mungkin suara itu adalah suara daripada Tuhan. Bukan hanya melewati hamba Tuhan, melewati orang tua kita, bahkan teman kita itu bisa juga Tuhan berkata-kata. Jadi di dalam hidup ini kita harus memperhatikan kehidupan kita. Mari sama-sama kita buka di dalam Efesus. Di dalam Efesus pasal yang ke-5, ayat yang ke-15. Bagaimana kita harus memperhatikan hidup kita? Judul berikutnya adalah hidup sebagai anak-anak terang. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang alim. Nah, di sini Tuhan memperingatkan juga kepada kita supaya kita harus memperhatikan dengan seksama. Ini ya, perhatikan dengan seksama. Berarti kita harus memperhatikan hidup kita benar-benar. Jangan pernah kita lalai dengan kehidupan kita. Janganlah seperti orang bebal. Orang bebal itu seperti apa saudara? Orang bebal itu kalau dibilang itu dia tidak pernah nurut. Dia sepertinya itu kayak apa ya kalau dibilang? Iya, semuanya itu kalau orang-orang bilang itu semuanya salah, dia sendiri aja yang benar. Padahal keputusan-keputusan yang dia ambil itu sangatlah tidak benar. Jadi susah sekali saudara kalau sudah dikatakan janganlah seperti orang bebal. Orang bebal itu tidak bisa dibilangin sama sekali.
suka ngomongin orang, habis itu suka iri hati melihat orang lain bisa kita nggak bisa. Terus terkadang kita nggak suka dengan orang lain tanpa sebab, saudara. Melihat orang lain gaya gini salah, melihat orang lain begitu salah, serba salah orang lain di mata kita. Padahal orang itu tidak melakukan apa-apa, saudara. Jangan seperti itu. Tapi Tuhan mengingatkan kepada kita, kita hidup harus seperti orang yang arif. Orang yang arif itu orang yang bijaksana, tuh, saudara. Dia bisa mengambil keputusan dengan benar. Kalau dia tidak bisa memutuskan sendiri, dia cari orang untuk bertukar pendapat, untuk bertukar pikiran. Bagaimana kalau aku mau ambil keputusan ini, benar gak ya? Dia mengambil pertimbangan-pertimbangan dengan orang-orang di sekitar dia yang bisa diambil pertimbangannya. Bahkan mungkin orang yang arif ini datang kepada hamba Tuhan, bertanya kepada hamba Tuhan, karena hamba Tuhan adalah wakilnya Tuhan. Jadi dia pergi ke hamba Tuhan, minta pendapat, minta jalan keluar, atau minta permasalahannya itu bisa diselesaikan dengan Tuhan. Jadi di dalam hidup kita semua saat ini, perhatikan hidup kita, berjaga-jaga dan berawas-awas, karena kita tidak tahu ke depannya apa yang terjadi dalam hidup kita. Kalau ke depannya kita mengalami sakit penyakit, ke depannya kita mengalami sesuatu musibah yang luar biasa, Tuhan sudah memperingatkan kepada kita, tapi kita tidak mau. Jangan salahkan Tuhan untuk kita boleh melewati semuanya itu, tapi salahkan diri kita karena kita tidak waspada, kita tidak di dalam peringatan-peringatan itu kita tidak memikirkan, ataupun kita tidak menemukan benar ya, kalau ada masalah persoalan orang mengingatkan kepada kita, kita harus berjaga-jaga dengan kehidupan kita. Bukan kita terus takut untuk melangkah ya saudara, kita tetap melangkah di dalam hidup kita, tapi kita berjaga-jaga dan berawas-awas di dalam hidup ini. Kita tidak putus berdoa kepada Tuhan, kita minta pertolongan Tuhan, kita minta tuntunan Tuhan. Bagaimana hari-hari kita, bagaimana kita melewati kehidupan ini, Tuhan tuntun, melewati firman-Nya. Setiap firman yang kita dengar, setiap firman yang disampaikan, kita mendengarkan itu dengan sesama, kita mendengarkan itu semua dengan baik, dan biar firman itu boleh menjadi satu tanaman di dalam hati kita. Kan hati kita ini kan sebagai tanah yang subur, dikasih Tuhan firman. Firman adalah satu aliran-aliran hidup, air yang membuat di dalam hidup kita ini menjadi segar. Dan di saat tanah yang subur itu ada benihnya, benih firman, dan firman itu terus disirami dengan firman-firman Tuhan, maka itu akan bertumbuh, itu akan terus menjadi satu pertumbuhan iman kita kepada Tuhan, dan kita menjadi kokoh di dalam Tuhan. Dan kita harus pergunakan waktu yang ada, saudara. Jangan kita mempergunakan waktu ini dengan kita berfoya-foya, dengan kita bersuka-suka. Suka-suka kita mau lari ke sana, kita mau lari ke sini. Jangan seperti itu, saudara. Seperti anak-anak dunia ini, mereka terlena dengan keadaan dunia. Kalau kita bisa melihatnya, saudara, di kota-kota besar, Kakak Agus nih pasti sering melihat ada yang namanya kelabing. Apa Kakak Agus kelabing itu? Kayak dugem gitu ya. Nanti ada Kakak Kareto yang tinggal di Jawa beberapa tahun yang lalu, dan sekarang dia sudah bergabung dengan kita di sini. Bisa melihat bagaimana kehidupan orang-orang dunia. Mereka berfoya-foya, mereka berasik-asik, tapi apakah jalan kehidupan seperti itu yang membuat kita bahagia, membuat kita sukacita? Sukacitanya, bahagianya hanya sebentar di saat itu saja, tapi masalah persoalan terus menggeluti mereka. Tapi kalau kita di dalam Tuhan, pasti kita mengalami sukacita yang luar biasa. Firman Tuhan tidak pernah salah. Mari padaku yang letih lesu, mari padaku yang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan mengatakan itu kepada anak-anaknya. Walaupun di dalam hidup ini ya saudara, masalah itu tidak berhenti. Memang benar, masalah terus ada di dalam hidup kita. Tapi ada satu kelepasan kalau kita datang kepada Tuhan. Ada satu sukacita. Masalah itu boleh kita lewati terus. Itu adalah satu proses di dalam hidup kita supaya kita lebih kuat di dalam Tuhan. Jadi kita harus mempergunakan
ya di Efesus tadi, kita lanjutkan. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Setiap hari-hari yang kita lewati itu adalah jahat. Setan ada di sekeliling kita semua. Kita tidak melihat, tapi setan itu boleh ada di dalam teman kita, pergaulan kita, ataupun terkadang di dalam keluarga kita, melewati saudara-saudara kita. Jadi bagaimana kita supaya tidak mengikuti jerat di dalam dunia ini? Kita terus mempergunakan waktu yang ada dengan baik. Pergunakan waktu kita itu dengan bersekutu kepada Tuhan. Bagaimana kita bersekutu kepada Tuhan? Dengan kita datang kepada Tuhan, melewati ibadah-ibadah yang sering dilaksanakan ya di tiap gereja atau perkumpulan persekutuan doa. Kita datang, kita berdoa bersama-sama, dan kita juga memiliki kehidupan doa pribadi dengan Tuhan. Di rumah kita berdoa. Jangan di rumah kita main game. Jangan pernah di rumah kita habis waktu kita dengan HP, nonton tutorial make up. Kalau anak-anak muda ini habis itu nonton apalagi yang saat ini lagi tren. Habis itu mungkin ada yang nonton drama Korea ataupun kartun-kartun, terus baca-baca novel. Jangan pergunakan waktu hal-hal yang tidak berguna, saudara. Tapi gunakan waktu itu untuk Tuhan, dengan kita berdoa kepada Tuhan. Berapa sih waktu yang diberikan kepada Tuhan kita ini? Kalau kita hitung ya, saudara, dari pagi kita bangun. Kalau Kakak Agus bangun pagi sudah kerja sampai sore, waktunya sudah sepertiga habis untuk kerja. Habis itu pulang mandi. Mungkin Kakak Agus kan kita nggak tahu kehidupan sehari-hari Kakak Agus. Mungkin Kakak Agus berdoanya 1 jam, cuma 1 jam dulu di sore itu. Habis itu nanti nonton TV istirahat sebentar, malam berdoa lagi 1 jam. Pagi berdoa, mungkin 1 hari bisa cuma 3 jam berdoa. Nah, kalau untuk kita hari-hari, belum lagi istirahatnya, istirahat 7 jam, kerja berapa jam. Jadi dalam waktu 24 jam bisa kita 34 jam yang kita pergunakan untuk keseharian kita untuk Tuhan sedikit. Begitu juga dengan yang lainnya. Nah, pergunakan waktu yang singkat itu, pergunakan waktu-waktu yang longgar untuk Tuhan. Jangan kita pergunakan di saat kita longgar, aku mau main HP aja, aku mau main game. Jangan dipergunakan untuk, ini aku ada waktu, aku mau kumpul-kumpul dengan temanku, aku mau kumpul-kumpul di bundaran, mau happy-happy di sana, mau minum di kafe-kafe. Jangan seperti itu, saudara. Tapi di saat waktu yang ada di dalam hidup kita, pergunakan itu semua dengan baik. Pergunakan dengan kita berdoa, pergunakan kita baca firman Tuhan, pergunakan segala sesuatu itu yang terbaik untuk Tuhan. Terus kita juga di dalam hidup ini jangan menjadi bodoh, saudara. Ini dikatakannya di ayat yang ke-17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah, Tuhan terus mengingatkan kepada kita supaya kita jangan menjadi bodoh. Seperti apa sih orang yang bodoh itu? Orang yang bodoh itu tidak mengerti. Seperti orang bebal tadi, kalau orang bebal kan dikasih tahu, tidak percaya, terus melakukan hal yang seperti itu. Tapi kalau orang bodoh ini, dia sebenarnya mengerti, tapi dia nggak mau mengikuti itu semua. Ya sama dengan orang bebal sebenarnya ya, saudara. Tapi lebih jelek bebal daripada bodoh. Nah, Tuhan mengingatkan kepada kita supaya kita terus mengerti kehendak Tuhan. Apa sih kehendak Tuhan itu, saudara? Kehendak Tuhan itu supaya kita memiliki hati yang penuh dengan kasih. Seperti Tuhan sudah mengasihi orang-orang dunia ini ya, saudara, dengan mati di kayu salib. Begitu juga kita harus memiliki kasih itu di dalam diri kita. Jangan kita membenci saudara kita, karena di firman Tuhan mengatakan kalau kita benci saudara kita, kita adalah seorang pembunuh. Jadi Tuhan mengajarkan kepada kita semua di tempat ini supaya kita memiliki hati yang penuh kasih. Kita harus mengerti kehendak Tuhan. Hidup kita pergunakan untuk kemuliaan namanya. Hidup kita gunakan untuk memuliakan nama Tuhan.
kita happy-happy dengan dunia ini, kita senang-senang dengan dunia ini. Terus kalau terjadi sesuatu dalam hidup kita, arah kemana kita pergi? Maukah saudara menjadi binasa? Tidak ada keselamatan? Tapi di dalam hidup anak-anak Tuhan, kita memiliki tujuan bahwa hidup kita adalah hidup yang penuh dengan keselamatan. Kita sudah ditebus dengan darah yang mahal. Kita ditebus bukan dengan barang yang fana. Dan kita memperoleh keselamatan karena kita percaya kepada Tuhan. Terus kita buka di dalam 2 Timotius. 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang ke-22 sampai 23. Nah, ini terkhusus untuk anak-anak muda ya. Setelah jangan menjadi bodoh, kita harus hindarilah. Oke, ayat yang ke-22 ya. Sebab itu jauhilah hawa, jauhilah nafsu orang muda. Kerjakan keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Hindari soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Nah ini, sebab itu jauhlah nafsu orang-orang muda. Apa itu nafsu orang-orang muda? Di situ ya ada, dulu ada pujian darah muda, darahnya anak remaja. Nah, mereka itu darah muda itu berapi-api ya. Mereka tidak mau dinasihati, mereka tidak mau diperingatkan. Apa yang menjadi keputusan anak-anak muda itu harus dilaksanakan. Padahal terkadang keputusan itu salah. Tuhan memperingatkan kepada kita semua di tempat ini supaya hindari itu semua, jauhi itu semua. Tapi kita diajarkan untuk mengejar keadilan. Nah, kita harus adil saudara, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan, pemuda-pemuda Bukti Sion yang menaruh harapannya kepada Tuhan, mencari keadilan. Habis itu mencari kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Jangan berkelahi, jangan suka ngomongin orang, jangan suka bertengkar, jangan suka iri hati, jangan suka ngegosip kesana kemari. Tapi kita belajar untuk terus memiliki hati yang murni, hati yang selalu mendukung satu dengan yang lain, hati yang selalu penuh dengan kasih, penuh dengan kelemah lembutan, penuh dengan kesabaran bersama saudara-saudara seiman. Saling mendukung satu dengan yang lain, jangan saling menjatuhkan. Saat saudara kita ada di atas, kita mendukung. Saat saudara kita ada di bawah, kita memberikan support kepada mereka semuanya supaya mereka tidak semakin tenggelam di dalam setiap masalah persoalan yang terjadi. Nah, di sini juga hindari soal-soal yang dicari-cari. Jangan mencari-cari persoalan yang tidak ada, saudara. Di saat ada persoalan besar terjadi dalam saudara-saudara kita, kita memperkecil persoalan itu. Dan di saat persoalan itu kecil, kita menghilangkan persoalan itu supaya damai sejahtera ada di antara kita semua. Dan juga di sini dikatakan di saat kita mencari-cari persoalan yang tidak layak, kita akan saling mempersalahkan, saling bertengkar satu dengan yang lain. Tidak ada damai sejahtera di dalam hidup kita. Jadi waktu yang kita pergunakan untuk hari-hari ini adalah waktu yang kita lakukan untuk menuruti kehendak Allah, untuk kita selalu ada di dalam perlindungan Tuhan Yesus. Kembali kita ke ayat yang tadi, saudara, di dalam Markus tadi. Markus 13 tadi. Nah, kita kembali ke ayat yang ke-35. Karena itu berjaga-jagalah, sebab tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang menjelang malam atau tengah malam atau larut malam atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Seperti juga hidup kita. Jangan pernah kita tidak peduli dengan kehidupan kita sendiri. Jangan kita tidak berhati-hati, jangan kita tidak berjaga-jaga. Satu hari kita tidak berdoa, satu hari kita tidak membaca firman.
mungkin kita tidak ngambil yang jauh ya. Kalau kita mengalami persoalan di dalam keluarga kita, siapa yang dipersalahkan? Siapa yang bertanggung jawab, saudara? Kita semua memiliki tanggung jawab masing-masing. Selain tanggung jawab di dalam diri kita, kita juga bisa bertanggung jawab atas keluarga kita. Jadi kita mengisi semuanya itu dengan kita melakukan kehendak Tuhan. Jangan kita tidak peduli dengan hidup kita, jangan kita tidak peduli dengan keluarga kita, saudara-saudara kita. Tapi berikan kepedulian itu kepada saudara-saudara kita selain kepada diri kita. Tuhan aja peduli loh dengan kita semua. Apa bentuk kepedulian Tuhan? Ya sampai sekarang ini kita ada, saudara. Sampai sekarang ini kita bisa merasakan hidup ini. Tapi kita juga dituntut Tuhan. Bagaimana kita bertanggung jawab dengan kehidupan kita? Di saat Tuhan sudah selamatkan kita, apakah kita akan melalaikan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita? Pasti kita akan pergunakan itu dengan sebaik-baiknya. Kalau kita bisa melihat kehidupan kita di belakang, pasti kita tidak mau mengikuti hal seperti itu. Kita pasti mau terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun yang kita hadapi di depan, itu adalah satu proses Tuhan membentuk kita supaya kita kuat di dalam Tuhan. Terkadang orang-orang di sekitar kita ataupun orang-orang yang di dalam Tuhan, sering mereka tuh salah mengambil artian. Mereka mengira ikut Tuhan itu enak, ikut Tuhan itu pasti baik-baik saja. Tuhan mengatakan kalau ikut Tuhan memang baik-baik saja, tapi masalah itu tidak akan hilang dalam kehidupan kita. Masalah itu tetap ada, tapi Tuhan itu menyertai kita untuk melewati setiap masalah persoalan yang ada di dalam hidup kita. Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan harapan di dalam hidup kita semua. Mari kita buka di dalam 1 Petrus. 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang kedua, di sini dikatakan, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan untuk menuruti keinginan manusia, tapi menuruti kehendak Allah. Nah, sekali lagi Tuhan mengingatkan kepada kita semua, supaya setiap waktu yang ada saat ini kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan, untuk menuruti kehendak Allah. Dan kita diharapkan, ya bukan diharapkan, tapi diperintahkan kepada Tuhan juga supaya kita menguasai diri kita. Kita menjadi tenang, supaya kita dapat berdoa, supaya kita dapat memiliki saat-saat teduh bersama-sama dengan Tuhan. Ini dikatakan di ayat yang ke-7, saudara. Di situ dikatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Nah, Tuhan mengatakan, kalau ketenangan di dalam kehidupan kita, pasti kita memiliki kehidupan doa kepada Tuhan. Kita memiliki kedekatan kita kepada Tuhan. Jadi Tuhan terus mengingatkan kepada kita semua, ya saudara, di ayat yang ke-37 tadi, kembali ke Markus tadi ya. Apa yang kukatakan kepada kamu, katakan kepada semua orang. Nah, selain Tuhan mengatakan kepada kita semua di tempat ini, Tuhan juga mengatakan kepada semua orang yang mendengar, ya saudara. Orang di luar sana yang tidak kenal Tuhan, kalau mendengar suara Tuhan seperti melewati hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pakai, ataupun saat mereka mendengar khotbah-khotbah di YouTube, ya saudara, dan saat suara Tuhan disampaikan, apa yang dikatakan kepada kamu, katakan kepada semua orang
berdoa, kita memiliki saat-saat teduh bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Buat firman Tuhan, mari sama-sama kita teduhkan kepala kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Tuhan, firman ini tidak kebetulan ya Bapa. Tapi firman ini mengingatkan kepada kami semua anak-anak muda di tempat ini Tuhan, supaya anak-anak muda di tempat ini mempergunakan waktu yang ada Tuhan. Mereka tidak lalai Tuhan, mereka tidak mengikuti arus dunia ini Tuhan, tapi ajar di dalam hati mereka Tuhan, hidup mereka supaya mereka mengerti kehendak-Mu Tuhan. Mereka mengerti apa yang menjadi keinginan Tuhan di dalam hidup mereka. Karena kami menyadari Tuhan, saat kami ada di dalam dunia ini Tuhan, Engkau punya rencana yang indah di dalam setiap kami semua Tuhan. Nyatakan kehendak-Mu Tuhan, nyatakan isi hati-Mu bagi anak-anak muda di tempat ini Tuhan, supaya mereka semakin hidup Tuhan untuk terus setia kepada Tuhan, dan hidup mereka dipergunakan dengan melayani-Mu Tuhan, dengan mengasihi-Mu Tuhan. Hidup mereka adalah hidup yang penuh dengan persekutuan di dalam nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan sepenuhnya di dalam tangan-Mu Tuhan, ibadah-ibadah kami Tuhan. Saat ini Tuhan, hamba-Mu berdoa Tuhan, biar anak-anak muda di tempat ini Tuhan semakin hari Tuhan hidup mereka semakin takut akan Tuhan, setia kepada Tuhan di masa sekolah mereka, di masa kuliah mereka, pekerjaan mereka. Engkau Tuhan yang selalu melindungi, Engkau yang selalu menyertai. Terlebih ketua muda di tempat ini Kakak Agus Tuhan, Engkau berkati kehidupannya Tuhan, Engkau berkati Tuhan usaha pekerjaan keluarganya Tuhan, bahkan semuanya Tuhan, Engkau selalu lindungi Tuhan, bahkan kami semua di tempat ini Tuhan Yesus. Dan Engkau berkati Tuhan setiap pelayan-pelayan yang mengambil bagian untuk melayani-Mu Tuhan pada malam hari ini Tuhan, melewati musik Tuhan, song leader, bahkan hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan semuanya di dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selanjutnya saya serahkan kepada Kakak Agus. Beri puji nama Tuhan, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan pada sore menjelang malam hari ini. Dan untuk pengumuman kita, ya kalau bisa tidak tidur, kemudian ingat jangan lupa anak-anak kalau semakin dekat, anak ibu-ibu BPI beserta ketua sudah kemarin berembuk. Nah, nanti minggu akan diumumkan bagaimana hasil seragamnya. Entah kita yang mengikuti mereka atau kita menyamakan warna, nanti ada rundingannya. Kemudian untuk yang melayani jangan lupa ya. Nah, kita ibadah kan ada ibadah ini, ada ibadah hari Minggu. Kita bisa catat sama catat. Oh, habis ini apa, habis ini apa, habis ini apa. Jadi kita bisa eksplor, kita bisa mengembangkan itu untuk pelayanan kita nantinya. Jadi kita tidak kaku, tidak monoton. Jadi kita bisa belajar dari WL hari Minggu, WL kakak-kakak yang muda, jadi bisa belajar. Demikian hukuman kita sama-sama berdoa, kita akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita bersatu dengan doa. Segala puji dan syukur kami naikkan di hadapan Bapa, karena Engkau begitu mengasihi dan menyayangi kami semua yang hadir pada malam hari ini, terkhusus sidang pemuda remaja-Mu pada malam hari ini. Kami bersyukur kami memiliki Allah seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami percaya Engkau menyertai kami hingga sampai tempat tujuan kami dengan selamat. Dan kami yakin percaya Engkau mengumpulkan kami kembali tempat ini bersama-sama dengan saudara-saudara seiman kami untuk sama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mohon kepadamu, Engkau memberkati kami semua dengan berkat-berkat-Mu yang datang daripada Engkau, memberkati kami semua, memberkati keseharian kami, bahkan pelayanan kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Segala puji dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akhiri ibadah kami pada malam hari ini. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya, amin. Selamat malam Minggu, selamat beraktivitas kembali.